Sobat Green, hari ini saya, Marta Tertina, editor dari Kata Data, sedang berada di COP29, Baku, Azerbaijan. Hari ini saya kedatangan beberapa teman-teman dari NGO untuk mau ngobrol-ngobrol nih, apa sih bahasan di COP, dan kemarin juga udah ada utusan-utus presiden yang datang ke sini dan bawa pesan dari Pak Prabowo. Kita bisa bahas lebih lanjut nih dengan teman-teman dari NGO. Sebenarnya what is interesting dan apakah ini ada implikasinya akan seperti apa, atau bagaimana ada hal-hal kritis yang bisa dilihat dari pidatonya presiden seperti apa. Langsung aja nih ngobrol. Hari ini ada Pak Fabi Tumiwa, ya. Masih deg-degan ya Pak ya ngobrol ya. Jangan bilang Pak dong. Oh iya. Mas Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services, betul? Reform, yes. Iya, Reform. And then ada Ibu, ada Mbak Nadia ada, Direktur Eksekutif Madani. Dan ada Mas Iqbal Damari, Forest Campaigner Greenpeace, betul ya Mas? Betul ya. Iya, ini pertama mungkin kita mulai dengan ngobrol soal COP29. Tadi sebenarnya behind the scene kita udah ngobrol banyak, tapi boleh di-share lagi ke teman-teman Sobat Green. Ini sebenarnya COP29 kali ini sih, what is the main issues yang dibahas sih Pak Fabi? Boleh dong. Sebagai delegator ya? Mantan Indonesia. Tahun ini what's different gitu? Apa yang beda dari COP sebelumnya? Ya, jadi yang namanya COP ini, COP itu singkatan dari Conference of Party ya. Jadi bukan COP orang, not COP ya. Conference of Parties ya, ke-29 ya. Itu kenapa disebut dengan COP29. Nah, ini adalah negosiasi tahunan untuk melaksanakan United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Nah, UNFCCC ini sedikit supaya tahu konteksnya apa dan ngapain kita berunding gitu kan. UNFCCC itu disepakati di tahun 1992 itu pada saat KTT Bumi di Rio ya. Nah, lalu kemudian disepakati di KTT Bumi, tetapi sebagaimana konvensi PBB, maka negara-negara harus meratifikasinya. Nah, ratifikasi negara-negara itu terjadi lengkap ya sesuai dengan ketentuan UN, terjadi 1994. Nah, jadi 1994 itu dinyatakan bahwa UNFCCC itu enter into force, jadi berkekuatan hukum lah gitu. Nah, karena ini sebuah konvensi maka perlu dilaksanakan karena ini berhubung negara-negara yang harus melaksanakan, maka melaksanakannya itu harus dibahas bersama-sama. Aturannya seperti apa, aturan main lah kira-kira seperti apa. Nah, disitulah dilaksanakan yang namanya Conference of Party, COP. Nah, COP pertama tuh tahun 1995 di Berlin. Jadi 1 tahun setelah itu berkekuatan hukum, mulai itu berunding pertama 1995. Nah, kalau kita lihat tujuan dari UNFCCC COP itu adalah untuk mengendalikan laju emisi gas rumah kaca untuk mencegah pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi tujuan besarnya itu gitu. Nah, sejak saat itu dilakukan perundingan-perundingan setiap tahun. Nah, ada beberapa yang hasil yang penting, misalnya 1997 itu di COP3 Protokol Kyoto ya, yang dilaksanakan di Kyoto, di mana pada saat itu disepakati bahwa negara-negara Aneks 1 harus melakukan Aneks 1 itu negara-negara maju. Jadi UNFCCC kalau baca dokumen UNFCCC-nya itu ada namanya Aneks 1. Aneks 1 itu di Aneks 20 itu adalah daftar negara-negara yang berkewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Gitu kira-kira ya. Jadi makanya disebut juga negara-negara Aneks 1. Itu biasanya negara-negara maju, negara-negara OECD ada banyak di sana. Nah, mereka harus menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, disepakati itu targetnya di Protokol Kyoto. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya Paris Agreement. Ya, tahun 2015 itu dilaksanakan, itu COP21 diselenggarakan di Paris. Ya, saya ingat dalam konteks Indonesia karena untuk pertama kalinya Presiden
Jokowi, presiden kita juga hadir. Ya, sebelumnya kan Indonesia pernah jadi tuan rumah COP ya di Bali tahun 2009. Gitu. Tapi yang setelah itu 2009 itu di Copenhagen. Ya, jadi di sana ada yang namanya Paris Agreement yang disepakati ya. Jadi kita menyepakati. Nah, ini penting. Kenapa Paris Agreement penting? Karena untuk pertama kalinya kita sepakat dengan yang namanya target temperatur. Dunia harus berusaha mencegah kenaikan temperatur di bawah 2 derajat. Ya, dan bahkan mencapai 1,5 derajat. Ya. Nah, ini menjadi penting karena ini berdasarkan sains. Nah, tapi untuk melaksanakan itu agak berbeda dengan Paris Agreement di mana yang menurunkan emisi gas rumah kaca itu hanya negara-negara aneks 1. Di protokol Kyoto maksud saya. Di Paris Agreement itu yang menurunkan emisi tidak hanya negara-negara aneks 1 tapi semua negara. Nah, berdasarkan prinsip common but differentiated responsibility. Jadi setiap negara itu diminta untuk menyampaikan mampunya berapa besar sih menurunkan emisi gas rumah kaca. Itulah yang kemudian kita kenal yang namanya nationally determined contribution atau NDC. Nah, itu kemudian dibahas, dirundingkan dan lain sebagainya sampai sekarang COP29. Jadi tiap tahun. Nah, kaitannya apa sih yang penting di COP29 ini? Nah, COP29 ini sebenarnya disebut sebagai COP untuk urusan duit, finance COP gitu. Kenapa? Nah, ini penting karena di Paris Agreement salah satu yang membuat negara-negara berkembang, contohnya Indonesia dan lain-lain ya, sepakat untuk juga berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca karena ada iming-iming dalam perjanjian. Iming-imingnya apa? Bahwa upaya aksi iklim, yaitu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, akan dibantu pendanaannya oleh negara maju. Di sana disebutkan negara-negara maju bertanggung jawab untuk memobilisasi pendanaan iklim $100 miliar per tahun sampai dengan 2020. Alhamdulillah sampai hari ini katanya nggak tercapai, belum ada yang komitmen ya. Jadi yang harusnya kan itu udah diatur tuh Amerika berapa, Inggris berapa, kayaknya belum ada yang memenuhi itu. Nah, padahal target itu harus selesainya di tahun 2025. Jadi 100 miliar dolar itu 2020 tercapai, kemudian sampai 2025. Nah, 2025 itu kita harus ada kesepakatan baru. Nggak cukup karena 100 miliar dolar ini harus dinaikin dong gitu. Bahkan ada yang bilang 1.500 miliar dolar. Ada salah satu studi yang bilang udah karena temperatur kita udah luar biasa naiknya sehingga butuhnya besar. Nah, ini yang sebenarnya sedang dirundingkan. Jadi setelah 2025 berapa komitmen pendanaannya? Nah, harusnya di COP ini ada kesepakatan awal gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu, ini masih sampai minggu depan. Akhir ini kan baru 5 hari ya berunding. Jadi kemungkinan ya COP-nya biasa kalau namanya COP itu selesai tidak pada waktunya, tidak tepat waktu. Kenapa? Karena berundingnya alot. Masih gitu. Nambah berapa jam, berapa hari, satu hari biasanya. 1 hari atau 2 hari. Jadi harusnya selesai hari Jumat malam, selesainya bisa hari Minggu pagi. Dan itu kalau berunding bisa sampai tengah malam. Sampai tengah malam, sampai subuh. Makanya di sini sampai tanggal 25 gua. Jadi nungguin Gitu. sampai terakhir, kemungkinan bisa jadi ada keputusan penting justru di akhir-akhir ini. Keputusan penting atau deadlock. Seperti Betul. yang terjadi, misalnya bubar ya, seperti misalnya di COP 2009 di Copenhagen itu, yang sampai hari terakhir nggak mencapai kesepakatan. Udah mana bersalju, dingin pula, nggak sampai kesepakatan gitu. Kebetulan ya banyak tuh orang-orang yang saya ingat COP 2009 itu yang harus ngantri berjam-jam di tengah udara dingin untuk masuk karena luar biasa antrian itu di luar panjang dan nggak boleh pada saat high level segmen itu nggak boleh masuk orang-orang. Jadi bayangin yang baru datang pagi-pagi ya belum dapat akreditasi atau baru dapat akreditasi harus masuk Sampai kedinginan. ngantri sampai kedinginan itu suhunya minus karena bersalju. Menarik ya. Tiap
punya ininya masing-masing, ceritanya masing-masing dan fokusnya masing-masing. Tahun ini finance kita tungguin sampai akhir tahun kemarin, tapi ini menarik kita jam ke Mbak Nadia mungkin ya. Ini kemarin Pak Hashim nih udah sharing nih, menarik karena ada beberapa poin sih, tapi mungkin kita jam ke Forest ya, karena sepertinya itu jadi salah satu highlightnya juga. Ada janji 12,7 hektar reforestasi, tapi kemudian memang ini banyak dimaknai dan Pak Hashim juga sebenarnya tidak menafikan bahwa ada kaitannya dengan food estate gitu ya, dan ya ini salah satu cara untuk bargainingnya gitu, bahwa forestnya kita reforestasi deh yang udah rusak nih gitu, tapi we need this pangan lah gitu. Tapi buat Mbak Nadia, is it a win-win solution yang bisa diterima oleh Iya, mungkin sebelumnya gini, jadi kan kalau Indonesia itu berapa tahun belakangan sebelumnya ini memang sampai sekarang sih masih di emisi terbesarnya itu adalah dari sektor hutan dan lahan ya, dari sektor volume itu namanya. Dan itu memang kontribusi emisinya paling besar, makanya juga kalau di dalam dokumen komitmen Indonesia yang tadi disebutkan itu juga porsinya yang paling besar untuk harus menurunkan emisi. Nah, tapi kemudian dari tahun ke tahun ini memang sudah berkurang emisi dari deforestasi, namanya dari pengundulan hutan, karena memang harus dijaga hutannya. Nah, yang naik itu adalah dari sektor energi. Ini nanti mungkin yang tambah besar gitu emisinya di situ. Nah, tapi memang kalau Indonesia, karena kita itu kan adalah negara yang punya hutan hujan rainforest ketiga terbesar dunia. Jadi si forest ini, si hutan ini memang perlu dijaga untuk paru-paru dunia gitu. Jadi yang perlu tuh nggak cuma Indonesia aja, tapi seluruh dunia gitu untuk menjaga hutan ini gitu. Nah, jadi makanya banyak program dari seluruh dunia juga, dan untuk dalam konteks negosiasi ini banyak yang memang ingin mempertahankan hutan dari Indonesia ini gitu di situ. Nah, artinya memang yang paling utama yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah untuk mencegah deforestasi lebih jauh. Nah, pemerintah Indonesia sebenarnya juga sudah punya rencana itu, punya dokumen yang namanya atau strategi yang namanya Net Sink Volume. Jadi itu yang Net Sink Volume 2030 gitu. Jadi nanti itu rencananya, jadi ceritanya tuh tahun 2030 tuh udah net sink gitu. Jadi yang emisi yang dikeluarkan sama yang diserap itu udah net sink dari sektor volume gitu, dari yang hutan itu udah harus dihentikan. Nah, dan di situ kalau dari dokumen ini, kalau hitung-hitungannya rumit ya, tapi ini gampangnya aja. Jadi itu harus dihentikan yang jelas ya. Nah, di dokumen itu juga dikasih yang namanya kita nggak boleh ada jatah lagi sebenarnya untuk melakukan penggundulan hutan. Nah, padahal kan katanya kita lagi negara membangun nih, kita kan membangun ya, harus ada pembangunan infrastruktur, ada juga mungkin niat untuk kalau menjadi lumbung pangan gitu kan, untuk dan membuka perkebunan baru, atau mungkin harus bertransisi secara energi gitu, ada transisi energi menuju pola pemakaian energi yang lebih ramah lingkungan untuk transportasi misalnya, atau untuk power sector, untuk listrik gitu. Nanti kan makanya, dan kita punya sumber daya tambang ya juga cukup luas gitu di sini, yang cukup banyak ya. Yang sekarang karena emang ada program untuk transisi energi, ada pembukaan juga untuk tambang-tambang baru gitu. Nah, semua program ini jadi ada conflicting gitu, di satu pihak di mana kita harus menjaga hutan kita, tapi juga ada proyek yang emang membangun. Nah, sebenarnya memang kalau kita ingin mencapai si target net sink volume itu di tahun 2030, memang sebenarnya kalau dari hitung-hitungannya ya, itu kita udah gak punya jatah lagi untuk melakukan deforestasi. Malah kita udah melampaui kuota gitu. Jadi harusnya udah selesai lah ini udah selesai gitu. Jadi kalau kita mau mencapai itu,
nggak boleh lagi. Nah terus jadi gimana gitu? Iya. Oke, jadi mau afforestasi tadi katanya makanya. Jadi yang memang lahan-lahan yang katanya rusak, reforestasi dari ditanam ulang ya, diperbaiki gitu keadaannya, itu bagus. Tapi yang sekarang pun untuk mencegah, jadi kalau untuk melakukan itu kan penyebabnya dulu, jangan terus habis gitu ya udah kita nanam lagi tapi biarin aja gitu, yang lain ya hutannya gundul gitu kan ya. Padahal sebenarnya yang harus dilakukan ini untuk mastiin dulu nih si hutannya masih ada, program-program yang konflikting atau kebijakan yang bisa saling bertentangan atau mengancam adanya deforestasi atau keberadaan hutan itu diberhentiin dulu, baru terus itu kita ngomong reforestasi. Nah sayangnya kayaknya kemarin saya tidak begitu mendengar ya niat dari pemerintah. Banyak reforestasi ya gitu, ada banyak yang dikatakannya oleh beliau, tapi saya Pak Hashim ya kemarin ya Pak Hashim ya. Tapi saya belum melihat juga gitu ini yang sebelumnya gitu, program deforestasinya untuk mencegah deforestasinya apa. Oke. Gitu. Jadi itu deforestasi belum tahu nih programnya apa, nggak di-share nih kemarin, itu yang unclear ya. Iya. Stop deforestation misalnya. Stop. Berani nggak gitu kan? Oke, gimana bang itunya pangannya? Tapi gara-gara stop deforestation ya, sebenarnya ada yang menarik waktu Glasgow itu Indonesia itu sempat Itu COP. Itu COP berapa? 26. 26. Ya, Jadi COP Glasgow 22 sampai kemarin tuh agak menarik tuh. Glasgow ada Sharm El Sheikh, Dubai, terus kita kemari. Di Glasgow itu sempat Indonesia itu tanda tangan tuh pledge soal stop deforestation atau end deforestation. Hari pertama. Tapi hari keduanya itu langsung ada pembatalan gitu ya, peralatan bahwa itu bukan end deforestation. Sampai ada tweet viral lah waktu itu yang soal Glasgow sampai ada pembahasan. Jadi statement ini sebenarnya sangat kita butuhkan sebenarnya soal end deforestation itu mau bagaimana. Tapi secara garis besar sebenarnya hitung-hitungan kayak misalnya kita punya potensi dapat duit karena ini kalau finance kan, climate kita dapat duit, kita mau jual karbon gitu. Tapi itu kan belum menghitung sebenarnya dari pengurangan emisi dalam negeri atau emisi tadi yang disebut tadi. Contoh misalnya ada di COP Dubai itu juga ada komitmen tripling renewable energy. Jadi Indonesia nggak ada kayaknya bang ya. Nah, Indonesia nggak masuk tuh, tapi waktu itu ada kesepakatan, ada pledge bahwa renewable energy itu harus ditingkatkan 3 kali. Nah, mungkin ini juga terdengar ya di visi misinya Prabowo waktu itu ada salah satunya itu adalah kita leading di dalam energi hijau. Artinya ada biomass di situ, ada biofuel gitu. Nah, dari beberapa analisis dari kapasitas sawit yang ada misalnya dibandingkan sama CPO yang ada, maka ada kebutuhan untuk pembukaan lahan baru. Nah, ketika ada kebutuhan pembukaan lahan baru, artinya kita membutuhkan akan ada deforestasi gitu. Nah, kenapa? Karena masih ada hutan-hutan tersisa di dalam konsesi palm oil. Nah, di satu sisi kita mau melakukan deforestasi misalnya, lalu ada kemudian potensi karbon atau penjualan karbon trading misalnya. Tapi di sisi lain misalnya kita melakukan deforestasi, saya nggak yakin sebenarnya perhitungan itu akan tepat atau senilai dengan yang digembor-gemborkan Pak Hashim yang dijual di sini sekitar 500-an USD dolar atau sampai harganya sampai triliunan bahkan. Waktu itu bahkan Pak Luhut kalau digabungkan sama lamun air waktu itu sampai hampir ribuan triliun, 1.700. Oh iya, ada beberapa ada waktu penyerapan. Ada penyerapan. Artinya sebenarnya kita harus lihat dulu perhitungannya. Jadi saya nggak yakin angkanya akan segitu walaupun Indonesia yang akan melakukan penjualan, karena kita masih membutuhkan masih ada kebutuhan untuk pengurangan emisi dalam negeri atau dalam upaya net zero tadi. Kalau kita lihat di LTS LCCR-nya kan sebenarnya kan angkanya akan naik, terus net zero-nya akan di strategi jangka panjang panjangnya. Itu 2030-nya akan di bawah gitu ya, akan minus. Nah, secara tidak langsung yang atas ini kan yang sebenarnya bisa dijual atau bisa diperdagangkan karena dianggap Indonesia sudah mencapai target itu ya emisinya. Nah, tapi ada beberapa catatan red flags juga sebenarnya di sini. Di Climate Action Tracker itu kita disebutkan bahwa NDC Indonesia tidak cukup ambisius gitu. Jadi kalau seandainya
tidak overachieve. Kita akan overachieve karena tidak ambisius. Oke. Nah, tapi kan Overachieve. negara bilang, Pak Hanif ya waktu itu bilang kita udah achieve sampai 40% misalnya penurunan. Tapi itu tidak ambisius karena apa? Kalau Karena targetnya seandainya ambisius gitu ya. betul, kalau seandainya itu dilakukan tidak akan align sama komitmen yang 1,5 derajat Celcius tadi bahwa emisi. Nah, bagaimana mungkin kita akan dibeli karbonnya kalau lu nggak achieve gitu? Kalau Indonesia nggak achieve gitu ya, Indonesia nggak achieve, Indonesia masih mau jualan. Jadi kita sebenarnya berharap kalau kita memang mau mendapatkan uang dari COP gitu ya, bukan dari COP, dari pendanaan ya. Kayak gini, di Paris Agreement itu kita ngomongin pasal 9.3 itu memang disebutkan bahwa Aneks 1 itu harus memberikan uang kepada Aneks 2 untuk membantu. Lalu kan orang akan berpikir bahwa carbon trading adalah climate finance. Sebenarnya enggak gitu, karena kan dia ada mekanisme yang lain. Iya. Nah, seharusnya call Indonesia gitu ya, kan kita adalah negara terdampak, kita vulnerable gitu ya. Lu minta aja uangnya gitu. Jadi paksa negara-negara aneksasi ini, nggak perlu jualan negara-negara maju ini untuk membayar karena hutang-hutang atau dosa-dosa lingkungan masa lalu mereka gitu, paksa dulu. Tapi lalu kemudian kalau itu sudah tercapai, baru kita lihat apakah kita memang bisa ngomongin carbon trading dan lain sebagainya. Aku rasa gitu. Setuju gitu nggak tuh soal carbon trading? Ada perspektif lain atau Pak ntar berikutnya Pak ini kayaknya perspektifnya beda-beda nih. Gimana Mbak Nadia carbon trading? Ya, tapi emang benar, kita kan harus mastiin bahwa emang komitmen Indonesia yang sudah kita nyatakan ke dalam NDC itu harus terpenuhi dulu. Nah, itu yang harus dikejar gitu. Nah, gimana mekanismenya itu yang harus diatur kan di situ. Nah, ini jangan, kalau yang lain emang oke lah itu bisa menjadi sebagai mekanisme, tapi itu nanti bukan, kalau saya ya melihatnya bukan yang dikejar prioritas dulu gitu ya. Karena mekanismenya pun masih belum ajak. Belum jelas gitu, masih didiskusikan gitu kan. Masih didiskusikan. Jadi kita mau jualan gitu ya. Iya, jualan tapi kan belum ada banyak hal yang masih belum jelas gitu di situ, bagaimana nanti benefit sharingnya. Itu kan hutan itu kan nggak cuma hutan terus habis gitu bisa dijual sama siapa aja kan. Di hutan itu kan ada biodiversity, ada selain pohon ya ada masyarakat yang di situ, yang tinggal di situ. Yang selama ini yang tinggal dan menjaga hutan siapa? Masyarakatnya kan. Nah, masyarakatnya kemudian mendapat apa gitu dari situ. Nah, hal yang kayak gitu yang harus diperjelas dulu. Iya sih ya. Belum clear ya. Iya, gitu, jangan sampai yang kita, kalau saya sih ngelihatnya ya itu harus diperjelas dulu gitu, mekanismenya harus jelas, benefit sharingnya dan lain-lain supaya nanti yang kemudian mendapat untung nggak cuma pengusaha gitu. Jadi akhirnya kayak dijual habis-habisan, kitanya nggak dapat apa-apa atau dapatnya sedikit, masyarakatnya apalagi gitu. Bisa jadi jangan-jangan negara nggak dapat apa-apa ya? Iya, gitu. Gitu ya. Oh bisa dong. Bisa banget. Iya, kalau kemudian bisa banget. Ini aku nggak tahu ya, memprediksi ini kan memang dianggap sebagai artikel 6 di carbon trading tuh jadi isu paling salah satu ya setelah climate 4 itu ya, yang disepakati kan. Yang udah disepakati. Tapi under CME-nya belum disepakati, misalnya kayak bagaimana kesepakatan tadi belum gitu. Tapi yang paling penting uangnya kemana? Yang paling penting dua sebenarnya. Dia direct ke indigenous people-nya gitu ya, ke dan local community yang menjaganya. Itu yang pertama. Yang kedua, negara mendapatkan apa gitu. Karena kalau seandainya dia diberikan kepada pasar, corporate yang jual beli, lalu uangnya akan jadi apa gitu. Dan perlu diingat bahwa uang yang dihasilkan dari carbon trading juga harus mendorong aksi-aksi mitigasi itu dan termasuk pencapaian emisi itu ya. Iya, dan benar-benar secara real menurunkan emisi. Kalau misalnya offset, bukan offset mungkin ya kalau per sektor masih bisa ya, tidak tahu kalau saya melihatnya kalau per sektor gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau industri di offset sama hutan gitu, terus nanti it's not real emission gitu yang diturunkan, itu cuma hanya tukar guling gitu kayaknya. Tapi kan motor kalau nyerap gitu ya. Iya gitu, itu kan ya apakah kemudian nanti bisa align dan bisa mencapai 1,5 derajat Celcius itu ya. Sebenarnya kita nyarinya realnya itu ya. Iya betul. Iya. Tujuan akhirnya sebetulnya adalah 1,5.
1,5 itu harusnya ke situ. Tapi mungkin Pak Fahmi punya pendapat lain. Sebagai negara mungkin bisa uang dulu aja emang. Coba tanya ini, gimana ceritanya? Apakah target energi Indonesia sudah align sama Paris Agreement? Jadi tadi ada beberapa dimensi kalau mau di unpack gitu ya. Jadi yang pertama kita harus lihat tujuan konvensi itu apa sih? Konvensi perubahan iklim, kita kan balik ke sana kan yang diratifikasi Indonesia itu konvensi perubahan iklim. Artinya kita sepakat dengan tujuannya. Tidak saya UNFCCC tapi kita meratifikasi Paris Agreement. Undang-Undang 16 tahun 2016 tuh. Ya. Paris Agreement itu jelas kan? Target membatasi kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat dan berusaha mencapai 1,5 derajat. Jadi itu yang harus menjadi tujuan semua negara, termasuk Indonesia. Kita ratifikasi kan. Nah, jadi yang harus dirampungkan pertama kali adalah memastikan bahwa aksi mitigasi kita selaras dengan target Paris Agreement itu. Nah, caranya apa? Di NDC itulah yang kemudian dijabarkan kan logika berpikirnya begini. Emisi itu dihasilkan dari aktivitas ekonomi apa sih? Karena emisi itu dari aktivitas ekonomi. Kalau kita tidur aja mungkin sedikit banget emisinya. Tapi karena ada aktivitas ekonomi, misalkan ya hari ini nih kita wawancara begini, ada listrik yang dipakai, ada begini ya kan? Ya kan? Nah, itu ada kalau sumber listriknya dari energi fosil, ada emisi yang dikeluarkan. Kita datang ke sini, ke tempat ini dari hotel. Tadi saya dari mana tuh naik taksi ya, kemari ke hub itu naik bus. Untungnya taksi saya tadi electric vehicle. Busnya juga electric bus ya. Tapi kalau kita pakai mobil kan ada bahan bakar yang dibakar, ada emisi yang dihasilkan. Nah, jadi yang harus diketahui sebenarnya emisinya itu berasal dari mana sih? Oke, kalau dari Indonesia tadi sudah disebutkan. Yang gede itu dari volume. Ya. Kemudian kedua sektor energi yang akan catching up setelah 2025 lebih tinggi daripada volume karena kita banyak bakar batu bara. Ya, lalu sektor lain tuh ada pertanian, ada sampah, ada industri dan lain. Nah, jadi kita harus punya rencana menurunkan emisi gas rumah kaca setiap sektor sesuai dengan proporsinya untuk selaras dengan target Paris Agreement. Nah, kami ngitung nih, tadi Iqbal nyebut soal Climate Action Tracker. Kebetulan ISR itu yang ngerjain Climate Action Tracker untuk Indonesia ya. Jadi kita bikin laporannya. Jadi kalau hitungan kami misalnya karena acuan Climate Action Tracker itu 1,5 derajat. Jadi kalau kita lihat kalau fair share Indonesia ingin mencapai 1,5 derajat, maka emisi pada tahun 2030 itu harusnya antara 850 sampai 900 juta ton. Gitu loh. Nah, ya jadi harus segitu. Kalau kita lihat LTS ya, long term strategy dokumen itu emisi kita masih tinggi 2030. Ya, jadi kalau kita lihat ini artinya apa? Artinya NDC hari ini, kalau kita bicara enhance NDC yang disampaikan 2022 kemarin, itu masih belum selaras kan? Artinya kita harus naikin lagi tuh niat kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor-sektor itu. Nah, di sini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kita sudah melakukan dengan sebaik-baiknya, ya misalnya kalau di energi ya kita mengganti energi fosil dengan energi terbarukan, ya jadi emisinya lebih rendah. Nah kalau kita udah melakukan semua upaya itu, ternyata masih belum memenuhi nih yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Misalnya ini pada level pelaku ekonomi kalau kita bicara siapa yang punya pembangkit listrik lah, misalnya gitu ya. Nah kekurangan itu ada mekanismenya yang sudah diatur di UNFCCC maupun di Paris Agreement tadi. Kita bisa pakai mekanisme offset. Nah, offset itu ya caranya macam-macam. Kalau dulu waktu kita masih menggunakan protokol Kyoto ada mekanisme yang namanya Clean Development Mechanism gitu ya, CDM. Sekarang udah nggak ada tuh CDM. Ya sekarang udah ganti. Tapi offset itu kan sebenarnya begini, saya tuh berkewajiban menurunkan 100, saya udah melakukan sebaik-baiknya hanya mampu 80. Kalau gitu 20-nya saya cari dari orang lain yang mampu menurunkan lebih baik daripada saya.
20. Nah, mekanisme itulah kemudian kita pakai yang carbon offset tadi. Cara mendapatkan penurunan emisinya apa? Bisa saja dengan trading. Jadi trading itu mekanismenya, tapi intinya adalah gini, kita harus menurunkan dan ada yang dan ketika ada pihak yang menurunkan lebih besar daripada yang seharusnya dia lakukan. Jadi kalau misalnya saya harus menurunkan 100 tadi, saya hanya mampu 80, saya masih ada kekurangan 20 utang ya. Sementara Iqbal harus menurunkan 80. Ternyata dia bisa 100 nih. Nah, saya bilang, "Bang, lu jual deh ke gua yang 20 tadi kan lu dapat punya, lu kan lebih bagus performance-nya, gua beli." Nah, Iqbal bisa bilang tuh misalnya, "Oke, gua mau jual tapi harganya segini ya, Bang," gitu ya. Nah, itu bisa didagangkan di pasar. Nah, ini bisa dilakukan kalau mekanisme itu di antara sektor-sektor tadi. Gitu misalnya. Jadi misalnya kalau di sektor hutan bisa kita beli dari hutan, bisa aja misalnya. Tapi hutan tadi harus bisa menurunkan itu emisi gas rumah kaca. Nah, jadi kita bisa melakukan di dalam negeri antar sektor. Gitu ya. Jadi kalau kita punya mekanisme carbon trading dalam negeri itu bisa, tapi harus diverifikasi tuh. Betul. Bener nggak lu? Lu bener nggak bener-bener menurunkan 80? Jangan-jangan lu pura-pura lu nggak bisa nurunin segitu. Jadi yang lu jual ke gua bodong gitu loh, nah, gitu loh. Atau double counting. Atau lu jual ke gua, jual ke sini juga gitu ya. Gitu kan bisa seperti tapi mekanisme itu yang harus terjadi. Nah, targetnya udah ada belum? Sektor-sektor belum ya? Kita di Indonesia masih belum ada. Berapa yang mau kita dapat? Mau jam ke perdagangan makanya. Sementara yang itu juga bisa dilakukan antar negara. Artikel 6 itu bisa. Dulu CBM itu kan konsepnya begitu. Kita melakukan proyek penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Emisi yang dikurangi itu nanti bisa dibeli, kemudian bisa dijual misalnya di EU Emission Trading Scheme, atau yang sekarang misalnya dengan GCM, Joint Trading Mechanism ya. Ada proyek penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia dari energi misalnya, lalu kemudian 80% dari penurunan emisinya itu diklaim oleh pihak Jepang. Betul. Gitu, karena Jepang yang mendanai proyek itu. Itu sebenarnya sudah mulai terjadi. Nah, sekarang tapi ini kan belum sinkron untuk mekanismenya. Nah, oleh karena itu memang harus dibuat betul. Jadi kita harus punya tata kelolanya yang baik, standar. Misalnya ya, karena standar itu penting. Jadi misalnya kalau dengar awal tahun ini heboh dan ini melibatkan salah satu perusahaan pedagang karbon yang besar ya. Karena apa? Karena ada perusahaan-perusahaan minyak ya, dia membeli karbon offset tadi dari proyek-proyek ya kayak RED gitu ya. Di Afrika. Nah, begitu dicek udah diklaim nih nilainya sekian juta dolar ya. Ternyata proyeknya nggak ada. Ya orang nanam pohon kan bisa mati, bisa atau proyeknya ada. Itu proyeknya ada beberapa di Indonesia tuh. Ada nggak usah sebut merek lah ya. Ada perusahaan mobil. Ada perusahaan beberapa. Jadi itu yang dibilang sebagai greenwashing ya. Ini juga jadi catatan sebenarnya bagi Indonesia. Ini bahayanya ya kalau kita itu satu bahayanya iya. double counting dan sebagainya. Yang kedua adalah kalau Indonesia tidak komitmen untuk stop deforestasi, terus transisi dari coal ke renewable energy, jangan-jangan emisi kita itu melampaui dari target emisi, sehingga yang tadinya Indonesia yang mau jual, kita jadi buyer jadinya, bukan seller jadinya. Nah, kalau ini kita juga hati-hati dengan itu ya. Makanya kan catatannya tadi kan memang harus diturunin dulu sebaik-baiknya gitu kan. Pokoknya udah berusaha untuk menurunkan emisi, gimana caranya. Nah, tapi kalau usaha itu kita belum maksimal, terus gimana terus nanti kalau ada usaha-usaha lain yang dilakukan untuk bisnis, itu yang kemudian ditakutkan, nanti dikhawatirkan akhirnya tidak secara benar-benar target utamanya ya. Target utama yang 1,5 tadi menurunkan emisinya Indonesia. Jadi kota Morgana ya. Jadi kita memang harus diatur, bukan berarti itu tidak bisa dilakukan, bisa aja. Tapi penatannya seperti apa kan yang jadi kehebohan sekarang kan adalah kita nggak boleh jual emisi itu ke luar negeri gitu ya. Nah, padahal praktis memang ada beberapa proyek penurunan emisi tidak di sektor hutan tapi juga di sektor energi misalnya
yang penurunan emisinya sudah diklaim lewat voluntary carbon market. Misalnya kan ada voluntary carbon market yang sudah ada, jadi udah ada yang beli. Jadi bukannya nggak bisa, ya bisa-bisa aja. Tapi menurut saya sekarang memang kita perlu menata lagi. Artinya gini, mengkaitkan target NDC kita dengan upaya untuk melakukan aksi-aksi mitigasi di sektor volume tadi gitu. Jadi memang yang harus dilakukan ya kita harus hitung ulang. Nah, terutama ini menjadi penting karena program-program Presiden Prabowo kan punya, menurut saya ya, punya implikasi untuk menaikkan emisi gas rumah kaca kita. Gitu loh. Misalnya yang tadi disampaikan, kita kan bilang Pak Prabowo bagus ingin mandiri energi, tapi sekarang yang diusulkan adalah meningkatkan biofuel. B35 jadi B40, B100 B50 nanti mau B100. Nah, kalau kita mau ke B50 saja, tergantung skenarionya antara penggunaan dalam negeri dan untuk ekspor ya. Kita butuh antara 5 sampai 9 juta lahan baru untuk memenuhi 20 juta kiloliter biofuel, karena kita masih ekspor kan, gitu ya. Nah, ini apa implikasinya pada emisi dari sektor lahan? Apa implikasinya pada volume net sink target 2030? Nah, ada swasembada pangan. Betul. Ya, ada kompleks sih. Nah, kalau kita mau swasembada pangan, pasti nanti kebutuhan pupuk naik. Pupuk pakai gas itu energi fosil, apa ya gitu. Gimana jadi Pak? Ya, buka lahan di Merauke. Nah, hal-hal kayak begitu itu memang harus kita hitung secara cermat. Baru kemudian ini ternyata kan harus dilihat, misalnya kalau saya selalu mendukung PLN, kamu turunkan dong emisi gas rumah kaca dari PLTU kamu misalnya, pakai dikasih standar oleh pemerintah. PLN ternyata saya hanya mampunya sekian karena kalau nggak terlalu ekonomis gitu. Misalnya dibuat internal karbon trading gitu, tapi yang dipasok misalnya dari yang lain. Nah, itu bisa jadi tidak berarti kita nggak bisa melakukan trading itu. Cuma sekarang harus ditata dengan baik sehingga nanti benar bahwa kita nanti dianggap karbon kredit kita tidak kredibel di pasar. Gitu loh, tidak di pasar. Jadi kelasnya bukan kelas premium, ngapain dapat harga murah? Betul. Itu loh. Tapi counternya Pak Prabowo kemarin kan lewat narasinya yang dibawa sama Pak Hashim kan ada beberapa tuh ya. Sepertinya kan diplomasi hijau ya. Kelihatan bahwa itu ada 75 gigawatt lah energi terbarukan mau dibangun sampai 2040. Iya, penambahan energi terbarukan, kemudian ada sisi US walaupun itu masih conflicting ya, pro kontra dan lain sebagainya. Kalau lihat dari situ, itu kan seperti jawaban sebenarnya. Saya mau buka lahan buat beberapa project sebenarnya, and then saya mau menjawab nih. Saya punya project juga nih, project hijau yang hopefully kayaknya kan seperti itu kan ya. Hopefully ini bisa mengcounter apa yang pembangunan yang kayaknya produksi emisinya bakal gede gitu. Dengan ini gitu kan ya, sebenarnya seperti itu kayaknya sih narasinya gitu. How do you see itu? Apakah cukup menjawab atau kayaknya sih enggak ya kalau Mbak Nadia itu udah bukan yang punya harapan dan angan-angan bagus ya. Artinya kan beliau kayaknya emang semangat dengan punya visi hijau yang dalam kepalanya hijau ya, dalam visi hijau yang menurut dia hijau itu dengan terus ada teknologi dan segala macam, dalam hal itu mungkin ya bagus gitu. Tapi kayak kalau saya ya melihatnya kok kayak nggak melihat paham nggak sih realitanya sebenarnya di lapangan seperti apa gitu. It's so kompleks gitu sebenarnya gitu, nggak bisa diselesaikan dengan gampang reforestasi, gampang dengan CCS gitu, gampang dengan atau yang lainnya gitu, terus dengan menanam biofuel, membuka lumbung pangan. Semua itu yang dilakukan itu ada implikasinya gitu. Jadi kalau misalnya nggak step back gitu dulu, itu melihat ini sebenarnya yang selama ini jadi masalah apa sih gitu. Itu yang coba di fix dulu gitu, drivers of deforestation-nya apa gitu, yang membuat kenapa, terus juga mungkin kalau ngelihat dari segi ekonomi ya, apa yang membuat ekonomi kita selama ini susah tumbuh gitu, bagaimana sistemnya yang tidak jalan,
yang terus akhirnya juga bagaimana kesenjangan ekonomi juga makin besar gitu. Itu yang harus dilihat dulu dan coba di fix, bukan dengan kayaknya solusi-solusi yang wah dan terus nanti malah takutnya malah memperbesar masalah gitu, sementara yang solusi problem intinya tidak di solve tapi mencari jawaban baru gitu di situ. Nah itu sih yang penting gitu, kayak misalnya kalau renewable energy ya emang ya karena saya urusannya lahan ya itu ya yang paling masalah terbesar adalah pada saat bergantung pada atau melihat bioenergi itu dengan sistem apalagi kalau monokultur gitu itu kemudian menjadi solusi gitu, large scale gitu, karena itu akhirnya bisa mengancam keberadaan hutan juga gitu. Nah, sebenarnya tata kelola sawitnya sendiri gitu, karena kan kalau di Indonesia sawit ya, kalau di negara lain ada bioenergi lain, itu juga udah banyak masalah gitu sebenarnya. Nah itu yang harus di solve dulu gitu, harus dicari solusinya dulu gitu berbagai masalah itu supaya nanti kalau ingin menerapkan blending fuelnya yang B35 sekarang jadi B40 dan segala macam itu dan seterusnya itu bisa atau enggak sih sebenarnya, itu harus dikaji dulu. Kalau pengusaha aja kemarin saya ngobrol, mereka aja nggak mau, terus skeptis dia kan bisa orang enggak, iya pengusaha sawitnya pun skeptis ya misalnya itu karena juga banyak yang buat di sini ya, jadi buat domestik. Kalau pengusaha sawit semua produknya diambil dalam negeri nggak bisa ekspor, bisa padahal kalau jual ekspor harganya kan $1.000 per ton gitu loh ya. Nggak menguntungkan lah buat dia gitu kan ya. Yang mungkin harus didorong kan kalau ekspansi yang jelas itu udah nggak bisa. Gitu, kalau misalnya emang kebutuhannya untuk ekspansi itu udah nggak bisa. Kita kemarin juga bikin riset berapa menentukan untuk cap sawit menurut daya dukung daya tampung di seluruh Indonesia gitu. Nah dari riset tersebut emang kita nggak punya daya dukung daya tampungnya, emang nggak ada ruang lagi gitu untuk membuka lahan gitu lebih jauh. Ini udah selesai sebenarnya di kehutanan ya. Iya, dan sebenarnya bisa kalau udah jadi utak-atik sebenarnya. Masalahnya kalau emang mau harus meningkatkan produktivitas gitu kan, intensifikasi. Itu ya, main di situ ya. Yang dimana perusahaan bisa gitu, tapi kan smallholders kita juga banyak gitu sekarang. Ada 40% smallholders. Lebih dari 40% smallholders. Nah itu yang mereka nggak mampu untuk intensifikasi gitu sekarang. Wah kompleks ya. Kompleks banget. Jadi saya lihat kita sih apresiasi ya dengan yang disampaikan oleh Usus kemarin menyangkut dengan target untuk energi terbarukan. Saya kira itu bagus untuk konteks tersebut. Tapi memang harus dilihat secara detail. Jadi ini angka-angka itu harus di unpack. Misalnya saya ngelihat 100 gigawatt sampai 2040 75 gigawatt dari energi terbarukan 2040 ya bagus gitu. Tapi kalau saya lihat itu nggak align dengan Paris Agreement. Ini kembali ya, kita mau kembali kita bicara di sini itu maksudnya phase out ya, align atau tidak untuk Paris Agreement, kan harusnya begitu. Karena apa? Karena kalau menurut kami, kalau kita mau hitung-hitungan kita di ISR nih, ada studinya, jadi bisa dibaca kalau teman-teman nanti mau baca, pergi ke website isr.or.id, banyak studi yang bisa diunduh. Yang kita lihat misalnya kalau mau konsisten dengan kesepakatan yang di COP tahun lalu di Dubai ya, yang tripling renewable energy capacity by 2030, kemudian doubling energy efficiency, maka hitungan kami itu kalau Indonesia mau ngikutin itu, maka sampai pada 2030 itu kita harus bangun kapasitas energi terbarukan itu kira-kira hampir 100 gigawatt. Nah, hampir 100 gigawatt. Nah, padahal itu tadi 100 gigawatt tujuannya 75 sampai 2040. Tapi ini 2030. Karena kita mau 1,5 derajat ya, 1,5 derajat. Nah, kan orang bilang, oh 100 gigawatt, orang sekarang aja kita listriknya kelebihan gitu kan. Kira ngomongnya begitu kira-kira. Nah, itu bisa sebenarnya. Jadi tapi konsekuensinya itu gitu. Nah, tapi ini menuntut yang namanya
di sisi yang lain energi fosilnya harus dikurangi. Kita nggak hanya bisa bangun renewable kalau energi fosilnya nggak dikurangi. Ini sama, kita mau lakukan aforestasi, tapi deforestasinya nggak dikurangin gitu loh, penyebab emisinya. Jadi kita harus mangkas tuh si energi fosilnya. Berapa? Kalau dari hitung-hitungan kita 2030 itu paling nggak 9 gigawatt PLTU yang harus dihentikan. Nah itu kemudian kita bisa lebih besar lah masuk energi terbarukan. Ya katakanlah dia nggak 100 giga, tapi hitungan kita bisa sampai 60-70 giga. Ya, dan itu cukup baik. Artinya ceritanya itu belum komplit yang disampaikan itu. Yang kedua ada CCS, CCUS. CCUS kan kemarin yang juga dibilang Indonesia memang udah punya kesepakatan dengan Jepang, kesepakatan Singapura menjadikan silent aquifer kita itu sebagai tempat penyimpanan karbon mereka. Jadi HP ya Pak. Bagus gitu. Tapi kalau Indonesia sendiri mau nyimpan di situ bisa nggak? Ya. Saya agak bertanya-tanya karena proyek menyimpan karbon itu mahal banget ya. Sudah ada yang hitung. Itu paling tidak setara dengan $100 per ton CO2. Walaupun ada yang bilang di Indonesia bisa $40 per ton, tapi belum ada proyeknya kan. Nanti kita akan lihat gitu. Nah, jadi di balik semua itu ada yang namanya keekonomian. Nah, menurut saya ini menjadi penting agar mungkin di sini disampaikanlah gagasan-gagasan itu, tetapi kita masih punya PR di dalam negeri. Nanti kalau kita pulang dari sini udah agak tenang-tenang, semuanya harus dihitung, ditata. Nah, saya harap pemikiran-pemikiran ini, masukan ini tuh nyampe juga ke USUS, sampai juga ke Pak Prabowo ya. Jadi dulu ya. Kita ini nggak hanya, maksud saya banyak loh masyarakat sipil atau non-state actors ya yang nggak hanya misalnya bisa ngeritik doang, tapi kita juga bisa ngasih solusi ya, perhitungan-perhitungan yang. Nggak semuanya sebenarnya kita anti ya. Betul. Contoh ini bukan masalah anti, itu juga bukan masalah tolak gitu, tapi masalahnya apakah langkah yang dilakukan itu memang bisa mengatasi masalah yang dihadapi ini gitu. Jangan mengatasi masalah dengan masalah. Contoh dengan CCS dan CCUS ya. Kalau misalnya karbonnya ditangkap gitu ya, dan itu kan akan diutilisasi kan, akan disuntikan ke sumur-sumur lama. Ketika dia disuntikan sumur-sumur lama, tujuannya adalah untuk mengambil gas-gas tersisa yang di bawah. Artinya sudah ditangkap, dilepaskan lagi, lalu kemudian ada gasnya dibakar lagi. Emisinya akan sama kan, jadi secara hitung-hitungan mungkin bisa, tapi kita punya carbon capture yang lebih bagus, namanya hutan gitu ya, tempat yang tumbuh tanpa buang gitu. Kenapa itu yang tidak dilindungi gitu ya, timbang berpikir tentang CCS dan CCUS yang secara teknologi. Jadi sebenarnya bagus kalau dibilang ya bahwa 12,7 juta hektar deforestasi itu dilakukan secepat-cepatnya, tapi jangan nebang hutan baru. Betul. Karena apa? Karena 8 tahun aja dari 2015 sampai 2023 RHL atau reforestasi kita itu cuma berhasil 1,8 juta gitu. Nah, 12,7 juta itu mau kapan berhasilnya? Oh, ini berdasarkan data KLHK ya. Kita berharap sih berhasil ya. Kita berharap tapi berhasil. Kemarin sih kayak kurang ya, jauh. Betul. Salah satu agar itu berhasil, coba berani nggak misalnya pemerintahan Prabowo menghentikan program food estate di Merauke untuk tidak membuka lahan baru misalnya, tidak untuk membuka hutan baru misalnya. Karena apa? Itu kan wetlandnya, itu wetland loh. Jadi yang ada di Merauke itu berbeda sama Gunung Mas. Carbon storage-nya lebih tinggi karena itu wetland. Dekomposisi terhadap wetland itu lebih besar karbon yang akan lepas gitu. Jadi komitmen pertama kalau yang memang benar-benar mau dijalankan berdagang karbon dan sebagainya, komitmen pertama yang sangat bisa diambil oleh pemerintahan Prabowo adalah menghentikan program food estate di Merauke. Milih-milih lah lahannya ya. Betul. Intensifikasi duluan lah ya. Iya, itu yang 12, juta hektar itu ya. Madani ahli GIS-nya baru juga suruh ngeliatin gitu, itu dari mana ya? Ini nih ternyata emang dari peta KLHK yang 2018 gitu. Jadi dia punya klasifikasi kan, ada sangat kritis, agak kritis, sama tidak kritis. Ini yang dua kategori pertama, sangat kritis dan kritis itu emang jumlahnya 12,7 hektar. Nah, juta hektar gitu. Nah, ini emang 58%-nya tapi itu emang sudah ada di kawasan hutan gitu, di situ yang si lahan kritis itu ya.
dan sisanya ada di APL. Nah, 30%-nya ada di dalam izin konsesi si kritis ini. Udah ada, jadi udah ada konsesinya perkebunan, ada konsesi gimana reforestasinya itu ya? mau diambil dulu atau mau disuruh pengusahanya untuk melakukan dulu gitu ya? Mau Kembalikan konsesinya bisa loh. Konsesinya atau gimana gitu. Jadi kan hal-hal seperti itu tuh harus diatur dulu gitu loh. Jadi ada banyak. Ini bisa 3 hari kalau mau. Harus lanjut di Jakarta kayaknya. Nanti dibuat sesi khusus aja. Kayaknya kita kan ketemu di Jakarta kayaknya lagi ya. Jadi segitu dulu obrolan kita dengan teman-teman dari NGO. Terima kasih banyak semuanya. Ini banyak banget insights-nya. Mudah-mudahan teman-teman dari Kata Data Green semuanya juga dapat insights yang cukup soal apa sih COP29 dan bahasannya yang ternyata kompleks sekali. Mungkin kita perlu baca-baca lebih banyak lagi. Hopefully kita semua bisa berkontribusi untuk climate dan ya green ya dunia yang lebih lebih ramah lingkungan, lebih green, lebih enak buat kita semuanya hidup ya, dan buat masa depan kita teman-teman. Oke, sampai berjumpa lagi di talk show Kata Data berikutnya.